Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu, terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu, terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas, terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas, terhubung denganmu, selalu melekat, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas, terhubung denganmu, selalu melekat, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat datang di ibadah online YSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama memuji Tuhan dengan pujian ini. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu,
sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari kita nyanyikan dari awal. Angkat suara kita bagi Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan bersama. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyikan sekali dari awal. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah
Mari kita katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesus. Bersama dari awal kita katakan, namanya Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kenal, gunung batu keselamatanku, sebab Dia yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus, nama yang memberi kemenangan. Mari kita jadikan bersama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam
Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kita bawa korban ucapan syukur kita kepadanya. Karena segala kebaikan, kemurahan bagi kami Tuhan. Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku, Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembah, ku membawa hidupku, inilah persembahanku, Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembah, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembah,
Mari kita sembah Dia. Untuk selama-lamanya kami mau menyembah-Mu, Tuhan kami yang berkuasa. Sikana mana sadana mana-mana-mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami mau bersyukur buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Sikana mana-mana-mu. Sikana mana-mana sadana mana-mana-mu. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Raja kami. Siaralah mana-mana sadanamu. Siaralah mana-mana-mu. Siaralah mana-mana-mu. Siaralah mana-mana-mu. Siaralah mana-mana-mu. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bentuk penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami
Kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai mengerti kitab suci adalah jalan untuk mengalami kuasa Allah. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Lukas pasal 24. Kita akan baca ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama keempat ayat ini. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Dalam nas yang kita baca hari ini, kita membaca bagaimana setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Muka mereka muram, sebab mereka membicarakan tentang Yesus dari Nazaret yang menurut mereka adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan, baik di hadapan Allah maupun di depan seluruh bangsa Yahudi. Tetapi Yesus telah dihukum mati, bahkan disalibkan, padahal dahulu mereka mengharapkan Yesuslah yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Maka kandaslah harapan mereka. Mereka sudah mendengar kabar tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi mereka masih belum percaya. Kesimpulan Yesus tentang kedua murid ini adalah, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Kematian Yesus di kayu salib membuat harapan mereka kandas karena mereka salah mengerti tentang siapa Yesus dan salah mengerti tentang pekerjaan Yesus. Beberapa orang di antara kita barangkali juga demikian. Kita harus bekerja keras mencari sesuap nasi, sedangkan orang yang tidak takut Tuhan nampaknya hidupnya lebih enak daripada kita. Kita mencoba hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi yang kita peroleh hanya perlawanan dari orang-orang yang tidak mau hidup benar. Ada sakit menahun yang tidak sembuh-sembuh, ada masalah yang tidak kunjung tuntas dan sebagainya. Akibatnya harapan kita kandas. Masalah kita seperti murid Yesus, kita kurang mengerti siapa Yesus dan apa pekerjaan Yesus. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati supaya kita dapat mengalami kuasa Allah. Hari ini kita diingatkan bahwa kita perlu minta agar Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menjelaskan Alkitab kepada kita. Masalah murid-murid Yesus zaman dahulu adalah harapan mereka kandas karena mereka tidak mengerti kitab suci.
Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Begitu pula dengan kita. Kita perlu minta agar Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menjelaskan kepada kita apa yang tertulis tentang Dia di dalam seluruh kitab suci. Melalui firman yang tertulis, kita akan berjumpa dengan firman yang hidup, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Kepada orang-orang yang mencari-cari kesalahannya, Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Jalan untuk mengalami kuasa Allah adalah dengan mengerti kitab suci. Alkitab memberitahu kita bahwa firman Allah berkuasa untuk menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Tuhan Yesus. Firman Allah berkata, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus." Apakah ada yang ingin selamat dari hukuman dosa? Apakah ada yang ingin selamat dari tuduhan rasa bersalah karena dosa? Apakah ada yang ingin selamat dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa? Apakah ada yang ingin selamat dari kebiasaan berbuat dosa? Apakah ada yang ingin selamat dari kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan yang dapat ditimbulkan oleh berbagai tantangan dalam hidup? Jawabannya adalah bacalah Alkitab setiap hari. Renungkan bagaimana kita dapat menerapkan firman Allah dalam kehidupan sehari-hari. Patuhilah firman Allah, sebab kitab suci dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Alkitab memberitahu kita bahwa firman Allah berkuasa untuk menolong kita untuk memperbaiki kelakuan. Firman Allah berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati, bukan sekedar supaya kita menerima pengampunan dosa oleh karena iman kepadanya. Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati supaya kita bersedia memiliki kemampuan dan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tuhan Yesus berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Sementara kita membaca Alkitab setiap hari, firman Allah akan membersihkan hati, membersihkan pikiran, membersihkan perasaan, keinginan, sikap, perkataan, tindakan, dan perbuatan kita. Alkitab memberitahu kita bahwa firman Allah mengingatkan kita akan kesetiaan Tuhan. Firman Allah berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bila kita tidak membaca Alkitab setiap hari, kita bisa tenggelam dalam kesepian,
tenggelam dalam kesedihan, kekecewaan, kepahitan, kebencian, dan tidak mengampuni, tenggelam dalam kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan mungkin keputusasaan, dan sebagainya. Bila kita membaca Alkitab setiap hari, firman Allah akan mengingatkan kita akan kesetiaan Allah, yaitu Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kemampuan kita. Allah akan memberi kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Suatu kali, nelayan Simon telah bekerja keras sepanjang malam, namun tidak berhasil menangkap seekor ikan pun. Secara manusia, tentu dia merasa kecewa, bahkan mungkin bisa merasa sedih dan khawatir. Tetapi tanpa disangka-sangka oleh Simon, semata-mata karena kasih karunia-Nya, pada hari itu Tuhan Yesus datang menemui Simon dan berkata, setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Firman Kristus dan kepatuhan kepada firman Kristus membuat Simon yang tadinya gagal menangkap ikan dan kesulitan dalam mencari nafkah menjadi Simon yang berhasil menangkap sejumlah besar ikan. Bila kita membaca Alkitab setiap hari, firman Allah akan mengingatkan kita akan kesetiaan Allah, yaitu Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kemampuan kita. Allah akan memberi kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Seorang yang bernama Yairus mempunyai seorang anak perempuan yang amat dicintainya. Ketika anak perempuan ini berumur 12 tahun, sesuatu yang tidak terduga dan tidak terbayangkan terjadi. Anak perempuannya jatuh sakit dan meninggal dunia. Anggota keluarganya berkata sudah percuma untuk minta tolong kepada Tuhan Yesus. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan, dan takjublah orang tua anak itu. Yairus menerima mujizat karena ia minta tolong kepada Tuhan Yesus ketika anaknya sakit keras dan meninggal dunia. Bila kita mengalami apa yang mirip dengan apa yang dialami oleh Yairus, bila kita tidak membaca Alkitab setiap hari, kita bisa tenggelam dalam kesedihan, kekecewaan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan mungkin keputusasaan dan sebagainya. Tetapi bila kita membaca Alkitab setiap hari, firman Allah akan mengingatkan kita akan kesetiaan Allah, yaitu Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kemampuan kita. Allah akan memberikan kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Bila kita membaca Alkitab setiap hari, firman Allah akan mengingatkan kita akan janji Tuhan Yesus untuk menolong kita. Tuhan Yesus berkata, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku.
mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Setiap orang yang berdoa kepada Allah dan meminta dalam nama Tuhan Yesus pasti akan menerima apa yang mereka minta. Alkitab memberitahu kita bahwa firman Allah akan membangkitkan iman kita. Firman Allah berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Walaupun tadinya kita sama sekali tidak memiliki iman, tetapi bila kita paksa diri kita untuk membaca Alkitab, firman Allah yang kita baca akan membangkitkan iman. Sementara kita terus baca, suatu saat akan terjadi terobosan rohani. Mata rohani kita dicelikan melalui firman yang tertulis. Kita berjumpa dengan firman yang hidup, yaitu Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Firman Allah yang kita baca membuat kita menerima iman yang memungkinkan kita untuk menerima mujizat yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Karena itu, mari kita putuskan untuk rajin membaca Alkitab setiap hari. Mari kita putuskan untuk rajin menghafalkan ayat-ayat firman Allah. Mari kita putuskan untuk rajin merenungkan bagaimana kita dapat mentaati firman Allah. Mari kita putuskan untuk tertib hidup dalam kepatuhan kepada firman Allah. Mari kita minta agar Tuhan Yesus menolong kita untuk mengerti firman Allah seperti kata firman Allah ini. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Bila kita mengerti kitab suci, kita akan mengalami kuasa dan kasih Allah yang memerdekakan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah.
mujizatmu tetap ada. Pegang teguh janjimu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berguna, ku tahu mujizatmu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Irialama, 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 irialama. Kadaba, irialama, 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 irialama. Kadaba, irialama, irialama, Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain, selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata dipejamkan. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo, kanama kafanda to, kanama kafanda to, kanama kushai. Tikiki kata pato lialamo, kanama kafanda to, kanama kushai. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menjelaskan kepada kami apa yang tertulis tentang Tuhan Yesus di dalam seluruh kitab suci. Tolong kami Tuhan untuk rajin dan tertib setiap hari membaca Alkitab, menghafalkan ayat-ayat Alkitab, merenungkan bagaimana kami dapat mematuhi firman Allah dan mematuhi firman Allah, sehingga melalui firman yang tertulis kami berjumpa dengan firman yang hidup, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Firman Allah memberi kami hikmat
dan menuntun kami kepada iman yang menyelamatkan di dalam Kristus Yesus. Firman Allah mengajar kami, menunjukkan kesalahan, memperbaiki kelakuan kami, dan memperlengkapi kami untuk setiap perbuatan baik. Tolong kami itu untuk rajin dan tertib setiap hari membaca Alkitab, menghafalkan ayat-ayat Alkitab, merenungkan bagaimana kami dapat mematuhi firman Allah dan mematuhi firman Allah, sehingga firman Allah membangkitkan iman kami untuk meminta dan menerima mujizat yang kami perlukan di dalam nama Tuhan Yesus. Ilialamo kanama kapandato kanama kapandato kanama kapandato kanama kusyai. Bapa kami yang di sorga, aku berdoa supaya Tuhan menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kami oleh roh-Mu di dalam batin kami, sehingga oleh iman kami Kristus diam di dalam hati kami dan kami berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kami bersama-sama dengan segala orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kami dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kami. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami percaya kuasa-Mu hadir sekarang ini untuk menyembuhkan orang sakit. Kami mohon agar Tuhan menyembuhkan setiap orang yang sakit, baik tubuh, jiwa, dan rohnya. Tuhan sembuhkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan urapan kesembuhan Tuhan Yesus sekarang ini. Kami ucapkan kata-kata iman oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Engkau sudah sembuh. Engkau tidak akan mati tetapi hidup dan akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, gudang, dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Insafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Masalah rumah tangga Tuhan tolong selesaikan. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Segala pekerjaan iblis yang ingin merusak kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu, kami minta pekerjaan iblis ini dibinasakan di dalam nama Tuhan Yesus. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bagi anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan tolong mereka untuk selesaikan sekolah, selesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan daripada pergaulan buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucunya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan yang membutuhkan tempat tinggal.
Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Kami berdoa untuk yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak, segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Bapak atau Ibu, kami mohon kesediaan Bapak atau Ibu untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2026 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di surga, saya datang kepadamu saya datang kepadamu. dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Saya mengaku, saya mengaku saya orang berdosa. saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya, Saya percaya Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. yang menjadi manusia. Saya percaya, Saya percaya Yesus mati di kayu salib Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. menggantikan saya. Saya percaya Saya percaya Tuhan Yesus bangkit Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. dari antara orang mati. Saya menerima Saya menerima Tuhan Yesus Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat dan satu-satunya juru selamat. hidup saya. Hidup saya, Saya bersedia saya bersedia hidup mentaati hidup mentaati segala perintah segala perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya mempercayakan Saya mempercayai hidup saya di dunia hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Saya percaya Saya percaya dosa saya dosa saya sekarang sudah diampuni sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. saya berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Sebab Kau agung, kerja-Mu ajaib. Kau saja Allah, tunjukkan jalan-Mu. Ku turut firman-Mu, ajarku takut padamu. Ku puji Kau Tuhan dengan senang hatiku, dan ku muliakan nama-Mu selamanya. Sebab Kau agung, kerja-Mu ajaib. Kau saja Allah, tunjukkan jalan-Mu. Ku turut firman-Mu, ajarku takut padamu. Ku puji Kau Tuhan dengan senang hatiku, dan ku muliakan nama-Mu selamanya. For Thou art great and true and wondrous things. Thou art God the Lord, teach me Thy way, O Lord. I will walk in Thy truth, unite my heart to fear Thy name. I will praise Thee, O Lord, my God, with all my heart, and I will glorify Thy name forevermore. For Thou art great and true and wondrous things. Thou art God the Lord, teach me Thy way, O Lord. I will walk in Thy truth, unite my heart to hear Thy name. I will praise Thee, O Lord, my God, with all my heart, and I will glorify Thy name forevermore. Sebab Kau agung, kerja-Mu ajaib. Kau saja Allah, tunjukkan jalan-Mu. Ku turut firman-Mu, ajarku takut padamu. Ku puji Kau Tuhan dengan senang hatiku,
kerja-Mu ajaib. Kau saja Allah, tunjukkan jalan-Mu. Ku turut firman-Mu, agar ku takut padamu. Ku puji Kau Tuhan dengan senang hatiku, dan ku muliakan nama-Mu selamanya. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih
Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku.